Kali ini kita akan membahas soal kimia SIMAK UI tahun 2018 untuk soal nomor 10 sampai dengan nomor 12. Kita mulai dulu dari soal nomor 10. Perhatikan reaksi kesetimbangan heterogen di bawah ini. Manakah pernyataan kesetimbangan yang benar? Berarti di sini kita membahas materi mengenai kesetimbangan. Kesetimbangan kimia. Kemudian karena di optionnya ini mengenai pergeseran, bergeser, maka di sini mengenai pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Salah satunya adalah konsentrasi dari reaktan atau produk. Nah, yang dipakai di sini adalah konsentrasi reaktan atau produknya. Gimana caranya? Caranya kita membandingkan nilai KC dan KC. Kalau misalnya KC-nya lebih besar dari KC, maka gesernya ke kiri. Kemudian kalau KC-nya sama dengan KC, berarti dia tidak bergeser ya. Kalau KC-nya lebih kecil dari KC, berarti geser ke kanan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kita harus ingat-ingat lagi rumus untuk mencari KC dan KC. Sebenarnya KC dan KC sama cara mencarinya, yaitu konsentrasi dari produk pangkatin koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien juga. Nah, apa yang membedakan KC dengan KC? KC itu pada saat kesetimbangan, sedangkan KC itu pada kondisi saat itu aja. Pada kondisi yang mau dihitung aja, bisa kondisi awal, bisa kondisi akhir gitu. Nah, ini berlaku untuk gas ya. Jadi ini dipakainya untuk gas. Nah, karena di reaksi ini yang gas ada CO2 dan CO, sedangkan si C-nya dia solid, berarti si C-nya nggak usah dipakai. Jadi nanti di sini cara mencari KC dan KC-nya adalah konsentrasi CO pangkat 2, karena koefisiennya 2, dibagi dengan konsentrasi CO2. Nah, sekarang kita nyari KC-nya dulu, tapi karena kita nggak tahu berapa konsentrasinya, kita misalkan aja. Di sini ada CO2 dan CO. Kita misalkan aja konsentrasi awalnya adalah 0,2 dengan 0,2. Misal ya. Maka dari sini kita bisa mencari nilai KC-nya. Maka KC-nya adalah 0,2 dikuadratkan dibagi dengan 0,2. Jadinya 0,2 ya. Tuh, ini nilai KC. Nah, KC ini tidak berubah selama reaksinya sama dan pada suhu yang sama. Nah, sekarang kita mencari nilai KC untuk setiap option. Kita mulai dari option A. Di option A, dibilang ditambahkan sejumlah yang sama. Oke, misalnya aja kita menambahkan 0,1, ini tambah 0,1, ini juga ditambah 0,1. Berarti nanti KC-nya ini adalah 0,3-nya dikuadratkan dibagi dengan 0,3. Maka nanti di sini hasilnya adalah, ini jadi 0,9 ya. 0,9 per 3. Berarti 0,3. Berarti di sini KC-nya lebih besar daripada KC. Kalau lebih besar, berarti harusnya dia gesernya ke kiri. Gitu ya. Berarti option yang A yang bilang bahwa dia tidak bergeser, itu salah ya. Kemudian option B, jumlah yang sama juga, tapi dia geser ke kanan, itu juga salah. Nah, yang C, dengan sejumlah yang sama, dia geser ke kiri. Benar ya? Jadi, jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah, seandainya kita mau nyoba nih, ngerjain option D.
Oke, di sini ya. Option D ini dibilang bahwa ditambahkan CO2 dengan 2 kalinya CO. Oke, di sini dihapus dulu. Berarti kalau misalnya ini tambah 0,1, ini jadi nambahnya 0,2 ya. Berarti nanti nilai QC-nya itu sama dengan 0,3 dikuadratkan dibagi 0,4. Berarti jadi 0,9 per 4. Ini sekitar 0,2 sekian ya. Lebih dari 0,2 lah tapi. Berarti kan nilai QC-nya lebih besar daripada KC. Berarti harusnya untuk option D ini dia gesernya ke kiri. Berarti yang option D ini dia geser ke kanan salah. Sekarang untuk option E. Option E dibilang CO2-nya setengah kali CO. Oke, ini dihapus. Berarti kalau setengah kali, berarti jadi 0,05 ya. Maka QC-nya di sini adalah 0,3 dikuadratkan dibagi 0,25. Berarti berapa nih? 0,09 dibagi 0,025 itu sekitar 0,3 sekian ya. Berarti ini QC-nya juga lebih besar dari KC. Kalau lebih besar, berarti dia gesernya ke kiri. Nanti untuk option yang E dia juga salah ya. Karena option yang E ini dia bilangnya adalah tidak bergeser. Berarti jawabannya benar tadi ya yang C. Oke, lanjut ke nomor 11. Sebanyak 10,5 gram suatu senyawa elektrolit AX2 dilarutkan ke dalam air hingga 500 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik 12,3 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Massa molekul AX2 adalah... Oke, berarti nomor 11 ini materinya mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini ada beberapa, cuma yang dipakai di sini itu adalah tekanan osmotik ya. Nah, cara mencari tekanan osmotik, P sama dengan M kali R kali T dikali I. Itu ya. Dimana M-nya ini itu adalah molaritas. Maaf, molaritas. R-nya ini tetapan, ada ya di soal 0,082. T-nya suhu. Nah, I di sini, ini dipakai karena dia larutan elektrolit. Ini adalah faktor Van Hoff. Kalau misalnya dia larutannya non-elektrolit, maka nggak perlu pakai I ya, cukup MRT-nya aja. Nah, di soal sudah diketahui ini tekanan osmotiknya. Kemudian, suhunya juga ada. Yang ditanyakan massa molekul atau MR. Ini bisa kita cari dari si molaritasnya ya. Oke, kita masukin aja angkanya. Berarti dimulai dari tekanan osmotik 12,3 sama dengan, nah molaritas itu adalah gram per mr dikali 1000 per volume. R-nya 0,082, T-nya 27 ya ini. Tapi ingat, ini masih dalam bentuk Celcius, diubah ke Kelvin ditambah 273, jadinya 300 Kelvin. Ini dikali 300. Kemudian I-nya gimana? Kita lihat di sini kita nggak tahu ya, dia apakah elektrolit kuat atau lemah, tapi di sini nggak ada nilai alfa. Artinya
kita bisa anggap bahwa ini adalah elektrolit kuat, di mana alfanya atau derajat ionisasinya itu adalah 1. Kalau misalnya dia adalah elektrolit kuat, oke, ini kita anggap elektrolit kuat ya, maka I-nya itu akan sama dengan N. N di sini adalah jumlah ion. Tahu jumlah ionnya dari mana? Oke, AX2. Ini kalau kita ionisasiin akan menjadi A2 plus ditambah 2 X min. Berarti kan ini X-nya 2. A-nya kalau nggak ada kan berarti 1. Berarti ini totalnya adalah 3. Maka nanti I-nya akan sama dengan N, yaitu 3. Tuh. Jadi ini kita masukin 3. Oke, ini 12,3. Masanya adalah 10,5. MR-nya yang ditanya 1000 dibagi volumenya ini ya 500. Ini dibagi 500 dikali 0,082 dikali 300 kali 3. Ini bisa dicoret 2. Oke, ini MR-nya kita pindahin. MR-nya sama dengan 10,5 dikali 2 kali 0,082 kali 300 kali 3. Kemudian ini dibagi 12,3. Coret yang bisa dicoret. Ini bisa dicoret ya. Bisa dibagi 3. Ini berarti 4,1. Nah, 0,082 sama 4,1 kan bisa dibagi. Ini 0,02. Kemudian tinggal kita kaliin ya. Berarti 10,5 dikali 2 dikali 0,02 dikali 300 itu adalah 126. Jadi MR-nya itu adalah 126. Jadi optionnya yang C. Lanjut ke nomor 12. Soal nomor 12, larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dan 100 ml natrium asetat 0,25 molar. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molar adalah, kemudian diketahui nilai pKa-nya, pKa dari asam asetat 4,7. Berarti ini mengenai buffer atau larutan penyangga. Nah, larutan buffer atau penyangga ini mereka ini sifatnya adalah mempertahankan pH. Maksudnya mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa itu tidak merubah pH. Kalaupun pH-nya berubah itu hanya sedikit, hanya sekitar 0, sekian. Itu ya. Nah, sekarang dia dibuat dengan mereaksikan asam asetat dengan natrium asetat. Berarti CH3COH dengan NaCH3COO. Di mana CH3COH-nya ini sebagai asam lemah ya. Nah, ini sebagai basa konjugasinya. Kemudian CH3COH-nya dia 200 ml 0,15 molar, sedangkan NaCH3COO-nya 100 ml 0,25 molar. Nah, ini kita bisa nyari molnya ya. Molnya berarti 200 dikali 0,15. Kita ingat-ingat lagi, mol itu cara mencarinya adalah molaritas dikali volume. Berarti ini 200 dikali 0,15 itu adalah 30 milimol karena dia mililiter. Ini berarti 25 milimol. Yang ditanya itu adalah perubahan pH setelah ditambahkan HCl. Nah, HCl itu kan asam. Asam berarti kan bereaksinya dengan basa. Maka nanti si HCl ini dia bereaksinya dengan yang NaCH3COO.
si HCl-nya 50 sama 0,1 berarti molnya 5 ya. Kita masukin mula-mula bereaksi sisa. Oh ya, nih hasilnya adalah CH3COOH ditambah dengan NaCl. Mula-mula hasilnya 5 ya. Kemudian Na-nya mula-mula dia 25. Nah, CH3COOH-nya juga ada ya, mula-mula dia 30. Yang nggak ada itu NaCl. Yang bereaksi, yang habis berarti kan yang lebih sedikit. Berarti ini 5, ini juga 5, ini juga 5. Karena koefisiennya sama semua. Ini nambah, ini kurang ya. Berarti ini habis. Ini jadi sisanya 20. Ini sisanya 35. Karena dia larutan penyangga asam, berarti kita mencarinya nilai H+. Di mana rumusnya adalah Ka dikali konsentrasi dari si CH3COOH-nya dibagi dengan, berarti ini sebagai asamnya ya, bagi dengan si basa konjugasinya tadi, berarti si CH3COO-nya. Tinggal kita masukin nilainya. Ka-nya nggak ada, kita tulis aja Ka, ini berarti 35 dibagi 20. Berarti Ka dikali 35 per 20. Ini bisa sama-sama kita bagi 5 ya. Berarti ini 7, ini 4. 7 per 4, itu berarti 1,75. Nah, ini baru H+-nya. Sekarang kita nyari pH. pH itu min log dari H+ kan? Berarti min log dari Ka kali 1,75. Nah, ini bisa kita bikin min dari log Ka tambah log 1,75. Tuh ya, ini sifat dari logaritma. Berarti ini jadi min log Ka min log 1,75. Kemudian min log Ka itu sama dengan pK ya. Ini sama dengan pKa min log 1,75. Berarti sama dengan 4,7 dikurangi log 1,75. Gitu. Jadi pH-nya 4,7 dikurangi log 1,75. Itu berarti jawabannya adalah yang mana nih? Yang C ya, 4,7 dikurangi log 1,75.